diselesaikan dengan segera. Sudah pasti ramai yang bertanya bagaimana bila FIFA sendiri telah memberi clearance kepada pemain-pemain untuk terlibat dalam pertandingan itu, tiba-tiba dia berubah sikap. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri semalam, bendera Malaysia jelas, kerajaan jelas dari segi keteraturan proses naturalisasi berpadukan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang sedia ada. Jadi as far as the government is concerned, the paperwork is in order dan tak ada apa-apa isu. Tapi mungkin atas sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Bukannya sibuk membenahi masalah internal, malah heboh nuduh tetangga sebagai dalang sabotase. Dari tudingan ngawur netizen, klaim jurnalis, sampai TMJ yang ikut terseret, semuanya bikin kisah ini makin absurd. Tapi update hari ini, FAM menyatakan bahwa akui kesalahan saat mengirim dokumen ke FIFA. Biasa nih, alasan template, kesalahan teknis. Terus tuduhan yang sudah terlanjur ditudingkan ke Indonesia gimana nih? Atau sebenarnya Malaysia cuma playing victim doang, anjur? Yuk kita bahas. FAM atau Asosiasi Sepak Bola Malaysia akhirnya mengaku kalau ada kesalahan teknis dalam pengiriman dokumen naturalisasi untuk 7 pemain. Dokumen yang seharusnya menjadi bukti kelayakan mereka mewakili timnas Malaysia. Sebelumnya, Komite Disiplin FIFA sudah menjatuhkan sanksi terhadap FAM dan para pemain terkait dugaan pemalsuan dokumen berdasarkan pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Nama-nama pemain tersebut, Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irasabal Iraurgi, dan Hector Alexandro Hevel Serrano. Dalam pernyataan resmi, Sekjen FAM, Datuk Nur Asman Haji Rahman, bilang mereka mengidentifikasi adanya kesalahan teknis dalam pengajuan dokumen dan siap mengajukan banding ke FIFA setelah mempelajari hasil evaluasi penuh. Dia juga menegaskan bahwa para pemain naturalisasi itu adalah warga negara Malaysia yang sah. Namun, di lini belakang pernyataan ini ada ruang abu yang cukup lebar. Kesalahan teknis bisa jadi bom waktu kalau dibiarkan tanpa klarifikasi mendalam. Nah, di titik ini, kalau benar ini hanya kesalahan administratif, itu tidak cukup menjadi tameng. Dalam dunia sepak bola internasional, kesalahan administratif kadang menjadi kambing hitam ketika kesalahan lebih dalam. Mulai dari kontrol internal yang lemah, pengawasan staf hukum yang ala kadarnya, hingga tekanan politik atau ambisi lokal yang melebihi batas. Jika FAM tak mampu membuktikan bahwa urusan dokumen itu murni kelalaian, maka publik akan melihat ini bukan cuma kegagalan teknis, melainkan pertanda buruk bahwa struktur administratif mereka rapuh. Dan struktur administratif tim nasional sejatinya adalah bagian dari reputasi. Kalau fondasi goyah, maka menara pencapaian akan gampang roboh. Mari kita bongkar implikasi nyata dari kasus ini. Pertama, kredibilitas FAM di mata FIFA dan masyarakat. Kalau publik internasional, termasuk sponsor, media, dan federasi lain, melihat FAM kebobolan dalam pengawasan administratif, maka kepercayaan itu runtuh sedikit demi sedikit. Kedua, dampaknya terhadap para pemain. Bayangkan jika banding gagal, pemain yang sudah turun di pertandingan penting bisa dianggap tidak layak. Hasil pertandingan bisa dibatalin, poin hilang, reputasi mereka tercemar. Itu bukan sekedar denda di atas kertas, tapi luka reputasi yang bisa membayang selama karir mereka. Kita tahu, naturalisasi pemain adalah strategi yang sering dipakai untuk mempercepat kompetensi suatu tim nasional. Asal syarat hukum terpenuhi. Tapi bila kasus Malaysia ini dibiarkan lewat tanpa hukuman tegas, negara lain bisa tergoda menggunakan celah administratif sebagai modus operandi. Kalau dokumen keliru, tinggal bilang kesalahan teknis. Kita akan masuk ke era di mana dokumen naturalisasi menjadi permainan sistemik, bukan soal keadilan kompetisi. Itu bahaya besar bagi integritas sepak bola internasional. Musuh terbesar FAM sekarang bukan cuma FIFA, melainkan opini publik dan media massa. Media punya ingatan panjang.
Jika FEM bungkam atau menggantung klarifikasi, rakyat akan curiga ada yang ditutup-tutupi. Sebaliknya, jika FEM segera membuka semua dokumen, menjelaskan detail teknis kesalahan dan melakukan audit internal terbuka, mereka punya peluang meredam gelombang kritik. Tapi kalau mereka hanya bilang, iya kesalahan teknis, tanpa bukti konkret, itu seperti menjawab bom dengan mentega. Santai, tapi tak cukup kuat untuk melindungi diri dari ledakan opini publik. Sekarang kita masukkan perspektif kritis. Apa benar tuduhan FIFA serta opini publik bahwa ada pemalsuan dokumen itu mutlak benar? Mungkin tidak. Bisa jadi ada interpretasi berbeda terhadap persyaratan administrasi atau bukti kewarganegaraan. Mungkin ada prosedur lokal yang berbeda yang tak sesuai ekspektasi FIFA. Jadi, kita harus adil, tak boleh langsung mengecap FEM bersalah total sebelum proses banding selesai. Namun, asumsi tak bersalah juga tak bisa dijadikan tameng untuk bungkam tanpa penjelasan jelas. Di dunia sepak bola, keheningan dalam kontroversi sering diartikan sebagai pengakuan bersalah dalam hati penonton. Lalu, seberapa jauh FAM harus membuka data? Menurut saya, mereka wajib membukanya secara transparan. Fotokopi dokumen asli, kronologi pengiriman, staf yang menangani, timeline pengajuan, agar publik bisa melihat apakah ini benar kesalahan teknis atau ada unsur kelalaian sistemik. Kalau FAM menutup-nutupi detail, maka kritik publik bukan hanya wajar, itu juga menjadi alat kontrol demokratis bagi sepak bola. Kalau kalian tanya saya, FAM sebaiknya selenggarakan audit independen yang melibatkan pihak ketiga yang punya reputasi netral, biar proses banding mereka punya kredibilitas kuat, tak sekedar klaim di media sosial. Sebetulnya mudah, kalaupun FAM tidak melanggar, tinggal tunjukkan bukti dokumen yang asli, terperinci dan data detail heritage asal-usul pemain secara publik. Tapi kenyataannya, FAM berputar-putar seakan tidak punya bukti yang kuat itu. Nama Tunku Mahkota Johor, TMJ, pun ikut terseret. Meski tidak mengeluarkan pernyataan resmi, tekanan publik membuatnya berada di posisi sulit. Supporter meminta klarifikasi, sementara rumor soal dokumen palsu dan intervensi asing makin gencar. Situasi ini ibarat kapal yang sudah bocor, tapi nahkoda malah sibuk menunjuk badai. Publik menunggu kepemimpinan yang tegas dari TMJ dan FAM. Namun yang terdengar justru suara-suara sumbang soal siapa dalang di balik sanksi. Suasana semakin panas, seolah-olah Malaysia sedang diserang habis-habisan oleh dunia luar. Padahal, musuh utama mereka bukan FIFA atau Indonesia, tapi ketidakrapian mereka sendiri. Jika TMJ dan FAM hanya menjawab dengan retorika tanpa langkah konkret, publik akan semakin frustasi. Akhirnya, yang muncul bukan simpati, melainkan cibiran dari dalam maupun luar negeri. Sanksi ini jadi pelajaran pahit bagi Malaysia. Dunia sepak bola modern menuntut profesionalisme bukan sekedar semangat nasionalis. Administrasi yang rapi sama pentingnya dengan strategi di lapangan. Tuduhan ke Indonesia dan pihak luar jelas hanya pengalihan isu. Faktanya, FIFA menghukum karena kesalahan dokumen, bukan karena bisikan negara tetangga. Dan itu seharusnya diakui, bukan ditutup-tutupi. Kalau Malaysia ingin bangkit, langkah pertama adalah berani bercermin, bukan menyalahkan orang lain, tapi memperbaiki diri sendiri. Karena sepak bola pada akhirnya tidak pernah bisa dibangun di atas kebohongan. Gimana menurut kalian? Apakah tuduhan Malaysia ke Indonesia ini masuk akal? Atau cuma akal-akalan buat nutupin blunder FAM? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka analisis tajam begini, share biar makin banyak yang tahu fakta sebenarnya, dan subscribe biar gak ketinggalan update panas dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Republik Bola. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Harimau, 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 hai mamanya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 hai mamanya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 hai mamanya. Tak pernah hancur hati, Melayu yang layu. Harimau Melayu heroes, guns Melayu.